Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rozalita dari kelas 2A PGSD Universitas Pahlawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang majas dalam mata kuliah Kajian Kebahasaan. Dosen pengampu Ibu Utrihana Febriana MPD. Majas. A. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran dari pengarang. Majas merupakan bahasa yang kias, bahasa yang dipergunakan untuk menciptakan efek tertentu. Majas sering disebut dengan gaya bahasa. B. Macam-macam majas. Majas menjadi 4 kelompok besar, yaitu 1. Majas perbandingan, 2. Majas pertentangan, 3. Majas sindiran, dan yang keempat majas penegasan. Majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan satu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, kelebihan, ataupun penggantian. 1. Personifikasi. Gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Yang kedua, metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Yang ketiga, asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti. Yang keempat, hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan bahkan hampir tidak masuk akal. Yang kelima, eufemisme, yaitu gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan pandangan yang lebih halus. Yang keenam, metonimia, yaitu membandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Yang ketujuh, simile, yaitu hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan hubungan bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan membandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Yang kedelapan, alegori, yaitu membandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Yang kesembilan, sinekdok. Gaya bahasa ini menunjukkan adanya perwakilan dalam mengungkapkan sesuatu. Yang ke-10, simbolik. Gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. 1. Litotes. Berkebalikan dengan hiperbola, lebih ke arah perbandingan. Yang kedua, paradoks, yaitu majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Yang ketiga, antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Yang keempat, kontradiksi interminis, gaya bahasa yang menyangkai ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya, biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan gaya kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. 1. Ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Yang kedua, sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Yang ketiga, sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. 1. Pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Yang kedua, repetisi. Gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, retorika, yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Yang keempat, klimaks, yaitu
mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Yang kelima, anti-klimaks. Gaya bahasa untuk anti-klimaks menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke rendah. Yang keenam, pararealisme. Gaya bahasa ini biasa terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Yang ketujuh, tautologi, yaitu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.